membahas tentang babun khairul jiran. Bab pembahasan tentang sebaik-baik tetangga, ya, sebaik-baik tetangga. Pada hadis yang ke-115 telah kita sebutkan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Haywah qala akhbarana Syurahbil ibnu Syarik annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubulli yuhaddits, ya, an Abdullah ibni Amr ibn al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Baik, sebelumnya jamaah sekalian, ada yang ketinggalan ya. Kita di kesempatan sebelumnya membahas babun yuksiru ma al-maraqi fayaqsimu fil jiran. Pada bab yang ke-62 ya. Pada bab yang ke-62. Babun yuksiru ma al-maraqi fayaqsimu fil jiran. Bab pembahasan tentang memperbanyak air kuah lalu membagikannya kepada tetangga. Kita sebutkan hadis yang ke-113. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran Al-Jawni an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda'il atrafi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Ya, saya kemarin belum menyebutkan ya siapa Abdullah yang dimaksud di sini. Maka jamaah sekalian, Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Idris ya. Abdullah bin Idris ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Idris. Qala, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abi Imran Al-Jawni, dari Abdullah ibn Samit, dari Abi Dzar, dia berkata, Khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Lalu dikatakan di sini asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda'il atrafi, yaitu aku mendengar dan taat kepada seorang pemimpin meskipun dia itu adalah seorang budak yang jari jemarinya putus, ya, jari jemarinya putus. Wa idza sana'ta maraqatan fa'aktsir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'rufin. Apabila engkau membuat makanan berkuah, maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah ya, anggota keluarga dari tetanggamu. Lalu berilah mereka itu darinya dengan cara yang baik. Wa shollis sholata li waqtiha, dan kerjakanlah sholat pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta sholataka wa illa fahiya nafilah. Apabila engkau menjumpai imam telah mengerjakan sholat, maka engkau telah menjaga sholatmu, dan apabila tidak, maka itu adalah amalan sunnah bagimu. Ini telah kita jelaskan maksud dari hadis ini ya di kesempatan sebelumnya.
Kemudian kita sebelumnya telah membaca juga hadis yang ke-114. Haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Abu Abdis Samad Al-Ammi qala haddatsana Abu Imran an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'al maraqati wa ta'ahad jiranaka aw iksim fi jiranika. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Al-Humaidi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Abdis Samad Al-Ammi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Imran dari Abdullah bin Samit dari Abi Dzar, dia berkata Nabi SAW bersabda, wahai Abi Dzar, apabila engkau memasak makanan berkuah, maka perbanyaklah air kuahnya. Dan perhatikanlah hak tetanggamu atau bagikanlah ke tetanggamu, ya, ke tetangga-tetanggamu. Ini telah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya. Lalu kita juga sebutkan bab yang ke-63, yaitu babun khairul jiran, bab pembahasan tentang sebaik-baik tetangga. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Haywah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syurahbil bin Syarik, bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubulli bercerita dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Dan ini telah kita sebutkan juga ya di kesempatan sebelumnya tentang penjelasan-penjelasannya dan perkataan ulama terkait hadis tersebut. Kemudian di kesempatan ini jemaah sekalian kita masuk pada bab yang ke-64. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-jarus salih. Bab pembahasan tentang tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Pada hadis yang ke-116, di dalam kitab Adabul Mufrad ini, ya, Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit, qala haddatsani Khumail an Nafi' ibni Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al-muslimi al-maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani'u. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abi Thabit, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Khumail dari Nafi' bin Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nafi' bin Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, termasuk kebahagiaan seorang muslim adalah tempat yang luas, ya, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang layak. Ya, kendaraan yang layak. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 3 hal yang merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim. Yang pertama disebutkan di sini yaitu adalah tempat tinggal yang luas. Kemudian tetangga yang baik, dan kemudian yang ketiga, ya, yakni kendaraan yang layak pakai. Di dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un minas sa'adati, 4 hal yang merupakan kebahagiaan. Al-mar'atu shalihatu wal maskanu al-wasi'u wal jaru salihu wal markabul hani'u.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 hal yang merupakan kebahagiaan, yaitu istri yang solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, dan kendaraan yang layak pakai. Jadi di sini 4 disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wa arba'atun atau wa arba'un minasyaqawati. Ya, wa arba'un minasyaqawati. Al-jaru su'u wal mar'atu su'u wal markabu su'u wal maskanu dayyiqu. Kata Nabi SAW, dan 4 yang merupakan kesengsaraan, yaitu tetangga yang buruk, istri yang buruk, ya, akhlaknya, dan kendaraan yang tidak layak pakai, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit. Ya, tempat tinggal yang sempit. Jadi jamaah sekalian, lihatlah di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan agar seorang Muslim itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Karena orang, ya, terkadang dia tidak merasa bahwasanya dirinya berada di atas nikmat. Karena sering kita sampaikan bahwasanya terkadang kebanyakan dari kita menganggap bahwasanya nikmat itu hanyalah harta dan harta. Kita selalu ingat, ya. Kalau nikmat itu berupa harta, kita selalu ingat. Namun terkadang seseorang, mereka melalaikan nikmat-nikmat yang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Kalau di dalam riwayat yang lain tadi jemaah sekalian, disebutkan di sini ada 4 kebahagiaan yang itu adalah merupakan nikmat yang hendaknya kita syukuri. Yang pertama di sini yaitu adalah istri yang solehah. Betapa nikmatnya, ya, seseorang ketika dia itu memiliki istri yang solehah, istri yang taat kepada suaminya, yang tentunya dia adalah seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia menjalankan kewajiban yang Allah berikan, ya, kewajiban yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga dia adalah seorang wanita yang menjaga hak suaminya. Maka ini jemaah sekalian adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ya, ketika seseorang memiliki istri yang solehah, ketika suaminya melakukan ibadah, dia tidak mengganggu. Ya, ketika suaminya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia mendukung. Ketika suaminya sedang membaca Al-Quran, dia pun senang untuk mendengarkannya. Dia pun bahagia. Istri soleha. Sehingga jemaah sekalian, terkadang hal yang demikian ini kita lalaikan. Padahal kita selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak diganggu oleh istri kita. Apalagi misalnya kita melihat istri kita melakukan kewajibannya. Dia melaksanakan sholat 5 waktunya, ya, taat kepada suaminya, ya, dan dia melakukan syariat-syariat yang lain yang diajarkan di dalam agama ini. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan terkadang seseorang merasa bahagia meskipun dia tidak memiliki harta yang banyak, karena istrinya soleha. Meskipun dia tidak memiliki harta yang melimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk, ya, akan tetapi dia merasa bahagia, merasa tentram di rumahnya. Dia merasa seakan-akan rumahnya itu adalah surga bagi dia ketika istrinya adalah seorang istri yang solehah. Seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia menjaga kehormatannya, serta dia memenuhi hak suaminya. Lalu yang berikutnya, termasuk kebahagiaan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah tempat tinggal yang luas. Ya, tempat tinggal yang luas. Dalam artian di sini jemaah sekalian, ya, tempat tinggal yang luas itu bukan berarti seperti istana yang membutuhkan banyak biaya, yang sangat mahal. Tidak demikian. Tetapi cukuplah yang namanya tempat tinggal itu dikatakan luas ketika orang-orang yang ada di dalamnya auratnya tidak tersingkap, tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di luar. Dan juga dia di dalamnya memiliki tempat-tempat tersendiri
misalnya ya kamar untuk orang tuanya ada, kemudian juga ada kamar untuk anak-anaknya, dan juga misalnya ada tempat untuk ruang tamu yang sekiranya dia bisa menyambut tamu. Maka ini adalah merupakan tempat yang sudah dikatakan luas. Jadi kadang pikiran kita tempat tinggal yang luas itu adalah seperti istana, rumahnya yang besar, mewah. Tidak demikian. Tidak harus. Memang yang seperti itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Tetapi ingat bahwasanya tempat tinggal kita itu sudah dikatakan luas ketika tempat tinggal kita itu tertutup ya. Tidak bolong-bolong ya. Misalnya aurat kita misalnya tersingkap, kita sulit untuk menjaga aurat misalnya dalam rumah, tidak seperti itu. Tetapi kita ketika di dalam rumah, kita dalam kondisi nyaman. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat aurat kita tatkala kita berada di dalam rumah itu. Kemudian juga ada tempat khusus. Tempat untuk orang tuanya, ya, untuk diri kita, ya, tempat untuk diri kita. Kemudian juga tempat untuk anak-anak kita. Jadi di situ dipisah sehingga kita ya di ruangan kita itu tidak ada yang mengganggu. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi, anak-anak kita tidak mengganggu kepada kita. Kemudian anak-anak kita berada di tempat yang layak pula. Berada di tempat tersendiri dalam rumah tersebut. Sehingga kita pun juga tidak mengganggu aktivitas mereka. Dan kemudian juga ada ruang tamu yang sekiranya seseorang itu bisa menyambut tamunya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa ya. Dan ini sudah dikatakan rumah yang luas. Apalagi misalnya ya kita beribadah nyaman di dalamnya ya, tidak ada yang mengganggu. Kita belajar, membaca kitab-kitab para ulama ya, nyaman, tidak ada yang mengganggu karena anak-anak sudah memiliki tempat tersendiri. Ya. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian juga misalnya ketika kita ya lagi bersantai, ya, tamu itu tidak langsung nyelonong masuk ke dalam. Ya. Tetapi misalnya ketika tamu ini berada di luar, kita bisa persilahkan untuk masuk di ruangan tertentu, ya, di ruang sendiri, yang sekiranya kita bisa siap-siap di kamar kita untuk menyambut dia. Kalau seandainya kita memang belum siap, ya. Atau kita misalnya mau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak bisa dilihat oleh orang. Jadi kita bisa persilahkan ya tamu untuk masuk terlebih dahulu di ruang tamu, kemudian kita persiapan di kamar kita. Ini sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kemudian wal jaru soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Maka ini adalah merupakan nikmat yang besar dan ini adalah merupakan kebahagiaan. Bagaimana jemaah sekalian ya, seseorang ketika dia memiliki tetangga yang soleh, maka dia bisa mengambil kebaikan mereka. Ya, bisa mengambil kebaikan mereka. Kemudian juga misalnya anak-anak kita ya, juga bisa mengambil kebaikan dari mereka sehingga mereka ini ya, tetangga-tetangga ini menjadi contoh dalam kebaikan. Yang itu bisa memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan ketaatan sebagaimana ketaatan yang mereka lakukan, dan juga membuat anak-anak kita itu termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah seperti yang mereka lakukan. Jadi ini jemaah sekalian ya, merupakan nikmat yang sangat luar biasa ya ketika seseorang itu memiliki tetangga yang soleh. Sampai-sampai jemaah sekalian disebutkan bahwasanya ya, kata Syekh Abdul Razak misalnya, bahkan bisa saja ya orang-orang ahli maksiat itu merasa bahagia ketika memiliki tetangga yang soleh. Karena dia merasa aman dan tidak diganggu oleh tetangganya tersebut. Ya, jadi ini adalah tetangga yang soleh. Merupakan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena jemaah sekalian ya, seseorang itu seringkali terpengaruh oleh lingkungannya. Ya, seseorang itu seringkali terpengaruh oleh lingkungannya. Ketika seseorang itu hidup di tengah-tengah orang yang buruk akhlaknya, maka bisa saja dia itu juga ikut seperti mereka.
ya, ikut seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena lingkungan itu bi'ah ya, lingkungan itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Makanya ketika seseorang ya, misalnya ini hidup di tengah orang-orang yang kalau berbicara itu dengan suara yang keras, maka dia pun akan kebawa. Seperti itu juga seperti orang-orang yang ada di lingkungannya. Ketika misalnya di lingkungannya itu adalah orang-orang yang kasar, ya, maka dia pun akan kebawa seperti itu, seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan naudzubillah min dzalik, kalau seandainya orang-orang sekitarnya tidak menjaga sholat berjamaah ya, tidak bisa mereka tidak membiasakan diri untuk melakukan sholat berjamaah, apalagi naudzubillah min dzalik, yakni mereka tidak mengerjakan sholat, maka itu akan menjadi pengaruh kepada seseorang yang bersama mereka. Ya. Apalagi ini membahayakan juga bagi anak-anak kita ketika hidup di lingkungan seperti itu. Namun jemaah sekalian, ala kulli hal, ketika seseorang itu memiliki tetangga yang soleh, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Ya. Baik untuk dirinya atau untuk keluarganya. Karena tetangga yang soleh itu akan menjadi qudwah, menjadi contoh ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh merupakan nikmat yang luar biasa ya, ketika kita dan anak-anak kita itu ya hidup di lingkungan ya, atau bertetangga dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kendaraan yang layak. Ini adalah merupakan nikmat ya, yang sangat luar biasa dan merupakan kebahagiaan. Yaitu kendaraan yang layak pakai ya. Kendaraan yang layak pakai. Dan kendaraan yang layak pakai di sini jemaah sekalian enggak harus yang mahal. Tetapi kendaraan yang layak pakai di sini yaitu adalah kendaraan yang memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kendaraan yang mahal besar ya, tapi ternyata suka mati, mogok. Setiap kali mau dibawa ke masjid mati. Mau dibawa ke masjid misalnya ya bannya kempes. Ya. Intinya mesinnya misalnya ya selalu mati kalau digunakan untuk ketaatan. Nah, apa gunanya seperti itu? Namun kendaraan yang layak pakai di sini maksudnya adalah kendaraan yang memudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan. Ya, ketika mau dibawa ke masjid misalnya ya nikmat ya, tidak mogok ya, jalannya juga normal. Kemudian juga misalnya mau mengantar tetangga, mau mengantar keluarga untuk menunaikan hajatnya ya, menunaikan keperluannya juga bisa membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka ini adalah merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Yang mana seseorang dengan kendaraannya ini ya bisa melakukan banyak sekali ketaatan dan dengannya dia bisa meraih pahala yang sangat banyak ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini jemaah sekalian ya tentang kebahagiaan. Jadi ingat kalau di dalam hadis yang kita baca tadi disebutkan 3 tempat yang luas ya, seperti yang kita sebutkan tadi itu ya. Tempat yang luas di sini adalah sekiranya seseorang itu tinggal di dalamnya, auratnya tidak terlihat dari luar ya. Kemudian juga di dalamnya itu ya ada ruangan khusus untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak-anaknya ya, dan juga anak perempuannya ya, untuk anak laki-laki dan anak perempuannya memiliki ruangan khusus ya masing-masing. Kemudian juga bisa untuk menyambut tamu ya, ada ruangan khusus untuk menyambut tamu. Lalu yang berikutnya yaitu adalah tetangga yang baik, tetangga yang soleh ya, singkatnya yaitu adalah tetangga yang menolong, membantu ya, memudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan juga dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, ini adalah termasuk tetangga yang soleh ya, ketika misalnya ya saudaranya atau tetangganya imannya lagi lemah, maka tetangganya ini yang menguatkan ya, yang menasehati, yang memberikan motivasi, yang mengingatkan ya, ini agar kembali imannya itu kuat ya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis tadi yaitu adalah kendaraan yang layak pakai,
yaitu kendaraan yang mempermudah seseorang, membantu seseorang untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain tadi itu, ya, yaitu ada 4 kebahagiaan, yaitu adalah istri soleha, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, ya, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang layak pakai. Lalu Nabi SAW juga sebutkan tentang kesengsaraan. Ya, 4 kesengsaraan, yaitu adalah al-jarusu, tetangga yang buruk. Jadi ini adalah merupakan kesengsaraan, ya, tetangga yang buruk. Bagaimana kalau seandainya seseorang, ya, bertetangga dengan rampok, seseorang bertetangga dengan maling, ya, sehingga seseorang tidak merasa aman ketika dia dapat rizki misalnya, ya, dia khawatir, ya, nanti tetangganya mau ngambil dengan cara paksa atau secara tersembunyi, secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan dia. Selalu dia tidak merasa aman. Apalagi misalnya memiliki tetangga, ya, yang selalu menggibah dia, selalu mengganggu, selalu mencaci maki. Maka orang kalau seandainya hidup di lingkungan seperti ini, dia tidak akan merasa nyaman. Apalagi misalnya, ya, ketika di waktu-waktu istirahat, ya, misal di waktu-waktu istirahat, maka dia misalnya mengeraskan musik-musiknya misalnya, ya, yang sudah kita sebutkan bahwasanya bacaan Al-Quran saja kalau seandainya dikeraskan, ya, yang dapat mengganggu tetangga, maka itu harus dijauhi, harus ditinggalkan, ya, sikap seperti itu. Apalagi ini dengan musik yang memang diharamkan di dalam agama kita. Baik, intinya jemaah sekalian, jangan sampai seseorang itu, ya, mengganggu tetangganya. Dan ingat di dalam hadis ini, yaitu ada 4 kesengsaraan, ya, yaitu adalah diantaranya tetangga yang buruk. Ya, ini adalah merupakan malapetaka, ya, bencana atau musibah. Dan juga kita, jemaah sekalian, ya, ketika misalnya ini bukan jam istirahat tetapi waktu-waktu biasa, kita mau mendengarkan murattal Al-Quran misalnya, maka perhatikan tetangga kita, ya, apakah mereka suka atau tidak, ya, mereka suka atau tidak. Meskipun ini adalah lantunan Al-Quran, ya, tapi kita harus perhatikan kira-kira orang yang ada di sekitar kita itu ridho atau tidak, mereka terganggu atau tidak. Ini harus kita perhatikan. Paling kadang, ya, sebagian kita itu, ya, nyetel salon seperti tadi itu, ya, tidak kenal waktu. Pagi, siang, malam dikeraskan sampai mengganggu tetangganya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka yang seperti ini hendaknya dijauhi, ya. Jangan sampai seseorang itu tergolong tetangga yang buruk, yang itu adalah merupakan kesengsaraan bagi tetangganya. Kemudian berikutnya yaitu adalah almar'atu su. Termasuk kesengsaraan yaitu adalah istri yang buruk akhlaknya. Ini adalah merupakan musibah, ya. Ketika seseorang itu misal, ya, dia memiliki istri, ya, namun akhlaknya buruk. Meskipun dia itu cantik, maka orang ini tidak akan bisa bahagia. Meskipun istrinya cantik sekali, ya, selalu berdandan, ya, tapi ternyata akhlaknya buruk. Dia tidak menjaga perkataannya, tidak sopan kepada suaminya, selalu mengganggu ibadah suaminya. Dia selalu menuntut hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Padahal hak dia sudah terpenuhi. Tetapi dia minta hal-hal yang lebih yang sebenarnya itu akan memberatkan suaminya. Ini adalah merupakan akhlak yang kurang baik. Akhlak yang tidak baik. Akhlak yang buruk. Dan seseorang ketika memiliki istri yang seperti ini, maka dia akan tersiksa. Ya, sebanyak apapun harta dia, kalau seandainya akhlak istrinya itu tidak baik, maka dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna. Pasti dia akan selalu terganggu. Makanya jangan sampai, jemaah sekalian, ya, seseorang masuk ke dalam rumahnya itu seakan-akan dia masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam rumahnya seakan-akan masuk ke dalam neraka. Karena bisa saja, ya, kadang seseorang itu lebih nyaman ketika di luar, ketika dia pisah dengan istrinya, ya. Nah, jangan sampai seperti itu.
Kita jangan sampai menjadi orang yang lebih suka di luar keluyuran, gak jelas ya, dan tidak suka di rumah. Ya, lihatlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Padahal kalau kita lihat ya, rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana sekali, ya, sangat sederhana sekali. Namun lihatlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kebahagiaan di dalam rumah yang sederhana seperti itu. Ya. Namun apa gunanya rumah yang sangat luas, ibarat seperti istana, tapi ternyata di dalamnya ada seorang istri ya, yang selalu menyakiti suaminya, yang membuat istrinya tidak bisa bahagia di dalam rumahnya tersebut. Ya. Sehingga dia akan sering di luar, ya, dan bahkan naudzubillah min dzalik, itu akan mendorong suaminya untuk melakukan serong dengan wanita lain. Naudzubillah min dzalik. Kemudian termasuk kesengsaraan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kendaraan yang buruk, tidak membantu seseorang untuk melakukan ketaatan, tapi justru malah nyusahin. Ya. Misalnya mau menghibur keluarga ya, dengan kendaraannya ternyata mati di tengah perjalanan. Ya, ketika di tengah hutan, apalagi misalnya ya di tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada orang yang membantu, misalnya ternyata mati. Nah, ini adalah merupakan kendaraan yang buruk ya, yang hendaknya seorang ya mungkin ganti saja dengan yang lain, meskipun tidak terlalu mahal tetapi tidak menyusahkan, ya, bisa membantu seseorang itu untuk melakukan kebaikan dengannya. Kemudian yang berikutnya termasuk kesengsaraan, yaitu adalah tempat tinggal yang sempit ya, yang mana seseorang misalnya auratnya selalu tersingkap ya, karena saking sempitnya rumah tersebut ya, sehingga aib yang ada di dalam rumah misalnya kelihatan dari luar ya. Ya, apalagi juga susah misalnya menutup aurat ya, ini juga merupakan kesengsaraan. Jadi jamaah sekalian ya, sebenarnya ngontrak itu juga tidak masalah ya, daripada tinggal di tempat yang menyengsarakan ya, milik sendiri namun menyengsarakan misalnya, yang sebenarnya dia bisa kontrak ya di tempat lain. Karena kalau seandainya dia masih belum bisa untuk membangun rumah sendiri, ya bisa dia misalnya ngontrak di tempat yang layak, yang sekiranya dia dengan keluarganya bisa hidup nyaman di sana. Ya, auratnya tidak tersingkap ya, dan seterusnya. Kemudian bab berikutnya, babun al-jarsu, bab pembahasan tentang tetangga yang buruk. Pada hadis yang ke-117, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Shadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah qala kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fi daril maqami fa inna jarad dunya yatahawwalu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Shadaqah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Hayyan dari Ibni Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fi daril maqami fa inna jarad dunya yatahawwalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Ya, di tempat tinggalku. Dikarenakan tetangga di dunia ini ya berpindah. Ya, dikarenakan tetangga di dunia ini berpindah. Nah, jemaah sekalian, di dalam hadis ini
menjelaskan ya bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk tentunya di sini adalah tetangga yang menyusahkan tetangga yang lain, ya, menyakiti tetangga yang lain, baik dengan lisannya atau dengan yang lainnya. Dengan perbuatannya misalnya ya. Tetangga yang misalnya suka berdusta, suka bohong, tetangga yang suka adu domba, tetangga yang intinya dia mengganggu, menggibah, mencaci maki misalnya, ya, tidak menjaga perkataannya, dan seterusnya. Atau juga dia melakukan berbagai macam kejahatan, mengganggu intinya. Karena kadang ya kita lihat ya, tetangga dia kadang punya mobil, misal ini contohnya jemaah. Ya. Jadi dia punya mobil, sengaja mobilnya itu diparkir di depan pintu tetangganya. Mengganggu. Yang sebenarnya dia bisa parkirkan mobilnya itu di tempat yang lain. Tapi ternyata kadang dia lebih suka untuk mengganggu, menyakiti tetangganya yang lain, entah karena hasad atau yang lainnya. Maka ingatlah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tetangga yang buruk di tempat tinggalnya. Karena tetangga yang buruk, ya, yang berada di tempat tinggal kita, yaitu akan sangat menyusahkan sekali kepada kita. Berbeda dengan tetangga yang buruk tatkala safar, ya. Misalnya ketika kita berada di bis atau misalnya berada di kereta, ya. Kadang misalnya orang di belakang kita, depan kita, samping kita misalnya mereka sangat mengganggu sekali. Ketika kita safar misalnya, ya, suaranya keras, teriak-teriak sehingga kita tidak bisa istirahat misalnya. Tatkala di safar, misalnya ini, apalagi misalnya ngelihat kita, ya, dilihat kurang suka dia, kemudian dia mencaci maki misalnya, tidak menjaga lisannya, maka ingat, ini hanya sementara. Ketika seorang safar punya tetangga-tetangga seperti ini, maka itu hanya sementara saja. Apalagi misalnya hanya beberapa hari, misalnya singgah di suatu tempat memiliki tetangga yang buruk, merantau beberapa hari misalnya, maka ini hanya sementara saja. Tetapi sangat terganggu sekali ketika seseorang itu memiliki tetangga yang buruk di tempat tinggal, di tempat asli, tempat domisili. Kalau tetangga yang ketika safar atau ketika kita merantau tadi itu sementara saja, habis itu mereka pergi hilang. Atau kita yang pergi, pisah dengan mereka itu. Tetapi kalau kita yang memiliki tetangga yang buruk di tempat tinggal kita, tempat domisili kita, maka itu akan berkelanjutan. Bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi terus. Sampai ada kalanya mereka yang meninggal atau pergi, atau kita. Ininya menyusahkan. Lebih menyusahkan daripada tetangga ketika safar atau ketika merantau tadi itu. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tetangga yang buruk, ya, di tempat tinggal atau di tempat domisili itu. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya. Pada hadis yang ke-118, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsana Makhlad ibnu Malik qal haddatsana Abdurrahman ibnu Maghra qala haddatsana Buraid ibnu Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la taqumus sa'atu hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Pada hadis yang ke-118, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Makhlad bin Malik. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman ibnu Maghra. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Buraid bin Abdullah dari Abi Burdah dari Abi Musa. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat tidak akan terjadi, kiamat tidak akan datang, kiamat tidak akan tiba sampai seseorang itu membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis ini jemaah sekalian menceritakan tentang salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Yang mana tanda dekatnya hari kiamat itu adalah ketika pembunuhan itu menyebar. Makanya dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain dikatakan inna baina yaday sa'ati laharjan. Dalam lafaz yang lain dikatakan sesungguhnya ketika menjelang hari kiamat itu akan ada yang namanya harjan. Ada yang namanya haraj. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Musa, ya Rasulullah, wa mal haraj? Atau Abu Musa ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wa mal harju? Ya, apa yang dimaksud dengan al harju itu? Yang berada di hadapan hari kiamat, ya, yang dekat dengan hari kiamat itu. Qala al-qatlu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-qatlu. Al-harju itu adalah pembunuhan. Kemudian sebagian kaum muslimin pada saat itu, sebagian kaum muslimin, sebagian para sahabat pada saat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna naqtulul ana fil amil wahid minal musyrikin kadza wa kadza. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sekarang ini ya dalam 1 tahun membunuh orang-orang musyrik sekian-sekian di medan perang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa biqatlil musyrikina walakin yaqtulu ba'dukum ba'da hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabatihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu yang dimaksud. Bukanlah yang dimaksud itu adalah membunuh orang-orang musyrik, yakni di medan perang itu. Akan tetapi sebagian dari kalian kaum muslimin membunuh sebagian yang lain dari kalangan kaum muslimin. Sampai seseorang itu membunuh tetangganya dan putra pamannya serta orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan dia. Jadi inilah jemaah sekalian ya, tanda hari kiamat. Yaitu ketika pembunuhan itu sudah menyebar kemana-mana. Sampai-sampai dikatakan di sini bahwasanya ya, tetangga itu sudah saling bunuh. Ya, tetangga satu sama lain sudah saling membunuh. Dan bahkan dikatakan dalam hadis ini juga, dalam lafaz yang lain, bahwasanya bunuh-bunuhan di sini bukan dengan orang-orang kafir. Tetapi bunuh-bunuhan di sini, ya, saling membunuh di sini adalah sesama muslim. Ya, sesama muslim. Dan ini adalah merupakan musibah besar. Ya. Dan ini adalah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Makanya jemaah sekalian, ketika kita mendengar hadis-hadis semacam ini, maka hendaknya ketika kita berada dalam kondisi aman, dalam kondisi kita hidup di tengah-tengah tetangga yang baik ya, tidak sampai membunuh kita, tidak sampai mencelakakan kita, maka hendaknya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita ingat ya, betapa nikmatnya keamanan. Betapa nikmatnya keamanan itu. Yang mana kita ya, misalnya ketika bermajelis aman, tidak ada yang ganggu. Ketika mengadakan pengajian aman, tidak ada yang mengganggu. Kita berangkat ke masjid, ibadah kepada Allah dengan nikmat, santai, tenang. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang hendaknya kita syukuri dan kita maksimalkan untuk kebaikan. Jangan sampai ketika keributan itu sudah merajalela, kemudian kita baru sadar. Ternyata kita selama ini tidak memanfaatkan nikmat aman. Terlalu santai. Ada pengajian misalnya malas hadir. Masih ada kesempatan sholat berjamaah, datangnya telat-telat. Apalagi tidak hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka ingatlah jemaah sekalian, hendaknya kita itu maksimalkan ketika kita memiliki nikmat aman ini. Kita mendapatkan, dikaruniakan oleh Allah nikmat aman ini. Kita maksimalkan sebaik mungkin. Kita manfaatkan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Jangan kita sia-siakan. Karena ingatlah bahwasanya suatu ketika nanti, kata Nabi SAW, kelak akan terjadi pembunuhan ya, yang menyebar sampai-sampai di situ seseorang ya membunuh tetangganya, bahkan saudaranya sendiri dan orang-orang yang memiliki kerabatnya. Ingatlah dalam hadis ini, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Tidaklah datang hari kiamat sampai seseorang itu membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. Ya. Saudaranya sendiri dibunuh, ayahnya sendiri dibunuh, bagaimana dengan orang lain? Jadi sudah tidak peduli lagi ya, tidak peduli lagi dengan kemanusiaan. Baik, jadi ini jemaah sekalian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan ini karena waktu sudah hampir maghrib ya. Kita acuan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.